Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tiada ilah yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak, penyakit. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Iwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Al-Thalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini masih diberikan iman, Islam, sehat, kesempatan, sehingganya kita dimudahkan untuk berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mubarakah ini, insyaallah dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah, dapat menambah ilmu, wawasan, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di, pada bagian Juz Amma. Kitab ini disusun oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ihwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir dari surah Al-Buruj, betul ya? Insyaallah malam hari ini kita akan lanjut pada surah Al-Insyiqaq ya. Nah, barakallahu fikum. Silakan dibuka surah Al-Insyiqaq. Nah, seperti biasa, sebelum kita membahas makna serta tafsir dari surah Al-Insyiqaq ini, kita baca terlebih dahulu ayat per ayat dari surah ini agar kita mendapatkan pahala yang besar serta keberkahan dari bacaan kita. Baik. Saya baca separuhnya dulu sampai ayat 15 ya, karena ayatnya panjang. Saya talqin, panjenengan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Idzas samaa'u syaqqat. Saya ulangi lagi. Idzas samaa'u syaqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar atas bacaan kita dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dari bacaan kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq ini artinya terbelah. Diambil dari ayat yang pertama, yaitu insyaqqat.
terbelah. Surah ini adalah surah ke-84 dalam urutan surah-surah di dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 25 ayat. Kebetulan malam hari ini kita hanya membaca 15 karena memang panjang ayatnya. Jumlah ayat keseluruhan yaitu 25 ayat. Isi secara umum dari surah ini berisi bantahan terhadap pemikiran kaum kufar, orang-orang yang kafir dari orang-orang kafir musyrik Quraisy, yang mana mereka mengingkari, tidak percaya dengan datangnya atau adanya hari kiamat. Mereka menyangka bahwasannya hari kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Barakallahu fikum. Iwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis yang berkaitan tentang surah ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa saja yang ingin menyaksikan hari kiamat seakan-akan melihat dengan mata kepalanya sendiri hari kiamat tersebut, maka bacalah surah Idza Syamsu Kuwirat, yaitu surah At-Takwir, wa Idza Samaa'u Fatarat, yaitu surah Al-Infitar, wa Idza Samaa'u Syaqqat, dan surah Al-Insyiqaq, yaitu surah yang kita akan bahas ini. Karena memang dalam ayat-ayat dalam surah ini banyak penjelasan, keterangan tentang hari kiamat. Barakallahu fikum. Iwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Tadi belum dibaca ya terjemahannya ya. Silakan dibaca terlebih dahulu terjemahan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 sebelum kita baca tafsirnya. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya dengan bergembira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya, yaitu yang bersama-sama kafir. Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Baik, barakallahu fikum. Ya, silakan dibaca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim.
قال المؤلف رحمه الله تعالى يقول تعالى مبينا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام اليوم إذا السماء انشقت أي انفطرت وتمايز بعضها من بعض وانتثرت نجومها وخسف بشمسها وقمرها وأذنت لربها أي استمعت لأمره وألقت سمعها وأصاغت لخطابه وحقا لها ذلك فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك عظيم لا يحصر أمره ولا يخالف حكمه وإذا الأرض مدت أي رجفت وأنجت ونصفت عليها جبالها ودك ما عليها من بناء ومعلم فسويت ومده الله تعالى مدا عليه حتى صارت واسعة جدا تسع أهل الموقف على كثرتهم فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وألقت ما فيها من الأموات والكنوز وتخلت منهم فإنه ينفخ في السور فتخرج الأموات من الأجداث إلى وجه الأرض وتخرج الأرض كنوزها وتخرج الأرض كنوزها حتى تكون istiwani حتى تكون كالاستواء العظيم يشاهده الخلق ويتحسرون على ما هم فيه يتنافسون وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أي إنك ساء إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه Mutaqarribun ya. Nah. ثم تلقي الله يوم القيامة فلا تأخذ منه جزاء بالفضل إن كنت سعيدا أو بالعدل إن كنت شقيا. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Pada ayat yang pertama, yaqulu ta'ala mubayyinan lima yakunu fi yaumil qiyamati min taghayyuril ajramil 'idham. Allah Ta'ala berfirman mubayyinan, menjelaskan apa? Lima yakunu fi yaumil qiyamah, terhadap apa yang terjadi pada hari kiamat. Min taghayyuril ajramil 'idham, dari perubahan tata surya yang besar ini. Tata surya al-ajram al-'idham itu adalah tata surya yang besar, yang mana kita ketahui tata surya di alam semesta ini sangatlah besar, dan pada hari kiamat ini akan berubah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan merubahnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Idzas samaa'un syaqqat." Apabila langit itu terbelah. Iwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an.
Apa maksud dari langit itu terbelah? Ai infatarat wa tamayazu ba'duha min ba'din. Tamayazu itu aslinya tatamayazu, namun boleh saja tak yang pertama dibuang, yaitu terbelah atau pecah dan menjadi terpisah satu bagian dengan bagian yang lainnya, ya. Jadi langit itu dijadikan terbelah, pecah, ya, terpisah bagian satu dengan bagian lainnya, menjadi ya terpecah-pecah, menjadi terbelah-belah. Ini atas ya kehendak Allah. Wantafarat nujumuha, dan menjadi bertebaran bintang-bintangnya. Karena memang langitnya sudah terbelah, bintangnya pun juga berhamburan, ya. Bintang yang selama ini kita lihat indah, ya, beredar pada ya garis edarnya, tidak pernah bertabrakan, itu semuanya nanti akan hancur bertebaran. Wa khusifa syamsuha wa qamaruha, dan dijadikan gerhana syamsuha wa qamaruha, baik itu mataharinya maupun bulannya. Kalau sekarang kita melihat matahari itu ya sering normal, sering ya seperti biasa, ya beredar seperti biasa. Gerhana hanya sewaktu-waktu, kadang setahun sekali, ya. Namun ketika terjadi hari kiamat, baik itu mataharinya dan bulannya itu dijadikan ya gerhana. Dijadikan apa? Gerhana. Khusifa syamsuha wa qamaruha, dijadikan gerhana total, baik itu mataharinya maupun bulannya. Wa adzinat li rabbiha, dan ia patuh terhadap Tuhannya, ya. Langit ya yang terbelah tersebut itu patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai istama'at li amrihi, langit itu mendengar terhadap perintah Allah. Diperintah terbelah, ya mereka terbelah. Wa alqat sam'aha, dan mereka memasang pendengarannya, maksudnya mereka siap mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang harus ya dia lakukan. Wa asakhat li khitabihi ay hubba laha lidzalik, maksudnya mereka, maksudnya langit itu siap dan patuh untuk ya untuk menerima perintah Allah, dan itu memang semestinya. Itu memang semestinya. Maksudnya apa? Semestinya mereka patuh kepada Allah. Hubba laha dzalik, memang semestinya ya mereka patuh kepada Allah, karena langit itu hanyalah makhluk ciptaan Allah, ya, yang harus siap menerima perintah dari Khaliqnya. Fa innaha musakharatun mudabbaratun tahta musakhari malikin azimin, karena sesungguhnya langit itu musakharatun, adalah makhluk yang ditundukkan, makhluk yang tunduk kepada Allah. Mudabbaratun, makhluk yang diatur, ya. Tahta musakhari malikin azimin, di bawah ya peraturan, di bawah pengaturan malikin azim, raja atau maharaja yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit yang kita lihat besar selama ini, yang kita ya takjub dengan langit itu yang sangat luas, yang sangat besar, ternyata pada hari kiamat ya tidak ada apa-apanya, ya terbelah, hancur ya dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita ya kagum dan takjub kepada langit yang itu
hanyalah ciptaan Allah, sedangkan kita lupa kepada penciptanya. Kan banyak orang itu takjub dengan langit, ya. Di siang hari melihat langit indah, ya. Di malam hari melihat langit indah juga dengan bintang-bintangnya, takjub. Tapi mengapa banyak manusia itu lupa dengan penciptanya? Yang mana langit itu yang indah tersebut nantinya pada hari kiamat, ya, dengan mudah Allah hancurkan, Allah belah. La yu'sa amruhu, tidak dimaksiati perintahnya Allah itu. Tidak mungkin ya langit itu, tidak ya Allah saya tidak mau terbelah. Ya. Langit sebesar itu patuh kepada Allah. Karena perintah Allah itu la yu'sa wa la yukhalafu hukmuhu, dan putusan Allah itu tidak mungkin diselisihi. Allah memerintahkan untuk pecah, terpecah. Allah ya jadikan bintang itu berhamburan, maka berhamburan. Tidak ada yang bisa menolak atas perintah Allah dan putusan Allah. Ya. Iwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Jadi memang sifat dari langit dan bumi, ya, langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini memang adalah makhluk Allah yang diatur oleh Allah, di bawah pengaturan Allah, tunduk kepada Allah. Ya. Jadi makhluk-makhluk di alam semesta ini termasuk langit. Allah Ta'ala berfirman dalam surah yang lain, dalam surah Fussilat ayat yang ke-11, "Tsumma stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi i'tiya taw'an wa karhan qalata ataina ta'i'in." Kemudian Allah menuju langit, wa hiya dukhan, sedangkan langit itu dulu masih berupa asap. Faqala laha walil ardi, Allah berfirman kepada langit dan juga kepada bumi, i'tiya tau'an wa karhan, datanglah kalian berdua secara patuh atau terpaksa. Qalata ataina ta'i'in. Maka mereka berdua, langit maupun bumi, mengatakan ataina ta'i'in, ya Allah kami datang dalam keadaan taat. Ya. Ini ada dalam Quran surah Fussilat ayat yang ke-11, menandakan bahwasannya langit dan bumi ini mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit dan bumi itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma banyak manusia itu tidak tahu, karena menganggap langit itu benda mati, bumi itu benda mati, dan kita tidak pernah mendengar bagaimana langit itu beribadah kepada Allah setiap harinya, bagaimana bumi itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Semua yang ada di alam semesta ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak tahu tasbihnya mereka. Iwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu diratakan atau dijadikan rata, ai rujifat wartajjat. Maksudnya bumi itu dijadikan rata dan datar. Wa nusifat 'alaiha jibaluha, dan dijadikan berguncang gunung-gunungnya. Wa dukka ma 'alaiha min bina'in wa ma'lamin, dan dijadikan roboh bangunan-bangunan di atas bumi tersebut, dan apa saja yang ada di atasnya. Apa saja? Baik itu gunung, bukit, semuanya itu dijadikan roboh, dan semuanya dijadikan rata, tidak ada lubang, tidak ada tinggi.
Tidak ada yang yaitu lobang dan tidak ada yang menggundul atau tinggi. Semuanya dijadikan rata. Fasuwiyat, maka dijadikan sama rata. Wa maddahallahu ta'ala maddal adim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ratakan bumi itu dengan maddal adim, ya, dengan perataan yang sangat luas, ya, sepanjang ufuk, maddal adim, hatta sarat wasi'atan jiddan, sehingga ya, bumi itu menjadi ya, luas sekali. Tasi'u ahlal mauqifi ala kathratihim, yang mana bisa menampung ahlal mauqif. Ahlal mauqif itu adalah orang yang nanti ya ada di padang mahsyar, atau seluruh manusia di padang mahsyar. Ala kathratihim, atas banyaknya mereka itu, ya. Fatasiru qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amtan, maka bumi itu menjadi ya datar rata, la tara fiha iwajan wala amtan, kamu tidak melihat adanya lubang atau adanya suatu yang menggunduk. Kita tidak akan melihat iwajan wala amtan, suatu lubang. Kalau sekarang kita melihat ada lembah, ada jurang, ya, ada laut, ya, dan begitu juga ada yang menggunduk, ada bukit, ada gunung. Namun ketika hari kiamat, ya, bumi itu diratakan, dijadikan apa? Rata, tidak ada iwajan wala amtan. Dan inilah yang banyak difirmankan di dalam ya ayat-ayat yang lainnya, dan juga hadis Nabi SAW bahwasanya nanti pada hari kiamat itu ya bumi itu diratakan. Meskipun ada khilaf ulama apakah nanti ya bumi yang dijadikan tempat padang mahsyar itu adalah bumi yang sekarang kita tempati ini, cuma diratakan lalu menjadi padang mahsyar, ataukah bumi lain, jadi bumi baru. Yang dirojihkan atau yang dikuatkan oleh para ulama adalah bumi baru. Jadi bumi ini dihancurkan dan diganti dengan bumi baru menjadi tempat ahlul mauqif atau padang mahsyar. Berdasarkan firman Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazu lillahi liwahidil qahhar. Quran surah Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, pada hari bumi itu nanti akan diganti dengan bumi yang baru. Was samawatu, begitu juga langit. Langit yang kita lihat ini nanti akan diganti dengan langit yang baru. Wa barazu lillahi liwahidil qahhar, mereka berkumpul di padang mahsyar menghadap ya zat yang esa, yang maha perkasa, ya. Jadi ghairal ardi di sini adalah bumi yang baru, ya. Bumi yang kita tempat ini sudah hancur lebur, ya, dijadikan bumi, digantikan dengan bumi yang baru yang rata, yang itu menjadi ya tempat orang-orang di padang mahsyar, ya, tempat orang-orang di padang mahsyar. Ya. Kata Ibnu Mas'ud menafsirkan ya ghairal ardi, bumi yang baru itu adalah ardun baydha'u ka'annaha fiddah. Nanti bumi yang baru itu adalah ardun baydha, bumi yang warnanya putih, ka'annaha fiddah, seakan-akan perak. Lam yusfak fiha damun haramun, tidak pernah ditumpahkan di bumi yang baru itu damun haramun, ya, darah yang haram, tidak pernah ditempati pembunuhan di situ. Walam yu'mal fiha bimaksiatin, dan tidak pernah di bumi yang baru itu ditempati maksiat, ya. Ini dalil bahwasannya ghairal ardi, bumi yang baru itu adalah bumi
Ya, yang baru, bukan bumi yang sekarang ini diratakan, dijadikan rata lalu dijadikan padang mahsyar, tidak. Jadi bumi yang sekarang ini nanti akan dihancurkan, lebur, diganti dengan bumi yang baru. Dan bumi yang baru itu adalah ardun bayda, ya. Bumi yang putih, yang mana warnanya seperti perak dan tidak pernah ya terjadi pembunuhan di situ, tidak pernah ya ditempati maksiat di situ. Dan inilah yang dikuatkan dari ya pendapat tersebut. Iwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Di dalam athar hadis riwayat Hakim ya dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As, "Idza kana yaumul qiyamati muddat al-ardu maddal adim." Nanti pada hari kiamat itu bumi akan diratakan dengan perataan yang luas. Dan inilah yang ya dimaksud dengan bumi yang baru tersebut. Ya, bumi yang baru tersebut. Dan bumi yang baru tersebut menjadi tempat ahlul mauqif. Ahlul mauqif itu ya kita semua ini nanti akan berkumpul di padang mahsyar itu. Nah, selanjutnya wa alqat ma fiha, dan memuntahkan bumi itu ma fiha, apa yang di dalam bumi itu, minal amwati wal kunuzi, dari orang-orang yang sudah mati, al amwat wal kunuz, dan harta-harta atau suatu yang berharga di dalamnya. Jadi bumi itu nanti pada hari kiamat dijadikan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, termasuk kita semua ya, kakek kita, nenek-nenek kita, nenek moyang kita, ya, orang tua kita yang sudah meninggal, dan kita semua yang sudah dikubur itu nanti akan dikeluarkan, dimuntahkan. Ya. Begitu juga al-kunuz, apa saja yang berharga dari bumi itu. Apa saja yang berharga dari bumi itu, mungkin ya emas, ya perak, tambang, ya gas, dan lain sebagainya. Apa saja yang berharga yang selama ini ya dicari-cari oleh manusia, ya dijadikan penghasilan untuk meraih kekayaan, ya ternyata ya pada hari kiamat tidak ada apa-apanya, ya hanya dimuntahkan begitu saja. Dan insya Allah tidak ada yang mau mencari ya pada waktu itu. Ketika dimuntahkan apa saja yang ada di dalam bumi, kira-kira pada saat itu manusia masih sempat enggak ya ngambil emas? Ya, tidak akan sempat. Mengapa kita tidak mempersiapkan ya apa yang akan terjadi dan pasti akan terjadi yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, daripada kita sekarang apa ya mengejar dan berlebih-lebihan terhadap dunia ini ya. Maka yang benar adalah jadikan dunia yang kita cari ini, kita bekerja dengan ya semampu kita, namun tidak berlebih-lebihan. Jadikan dunia yang kita cari ini sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takhallat, dan menjadi kosong bumi itu, minhum fa innahu yunfakhu fis sur, maka sesungguhnya akan ditiup ya sangkakala, fatakhrujul amwatu minal ajdathi ila wajhil ardi, maka orang-orang mati akan keluar ya dari bumi tersebut ke permukaan bumi. Wa tukhrajul ardu kunuzaha, ya, dan akan dikeluarkan dari bumi itu ya apa saja yang berharga di dalamnya, hatta takuna kal istiwanil azim ya, sehingga menjadilah bumi itu seperti al istiwan al azim. Istiwan itu silinder. Silinder itu apa? Seperti apa bentuknya silinder?
bulat ya, sempurna ya. Jadi rata ya. Al-istiwan al-'azim, seperti silinder yang besar. Jadi rata. Yusyahadul khalqu, akan terlihat saat itu manusia. Wa yatahassaruna 'ala ma hum fihi yatanafasun, dan mereka saling menyesal atas apa yang mereka dulu ya berlomba-lomba di dalam meraihnya. Yatahassarun, mereka saling menyesal. Mereka semua manusia menyesal atas apa? Atas ma hum fihi yatanafasun, yang mana mereka dulu berlomba-lomba ya, berusaha keras ya di dalam meraih apa yang ada di bumi itu. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan ia patuh terhadap Tuhannya dan semestinya dia patuh. Maksudnya bumi itu ya dijadikan rata oleh Allah, dia patuh ya, dan semestinya bumi itu memang patuh karena dia makhluk Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras atau telah bekerja dengan sungguh-sungguh ila rabbik ya, untuk ya menuju Tuhanmu. Kadhan famulaqi, dengan kerja keras atau kerja yang sangat sungguh-sungguh. Famulaqi, maka ya pasti kalian akan ya menemuinya. Kalian semua akan menemuinya. Ai innaka sa'in ila Allah, maksudnya sesungguhnya engkau akan ya menuju Allah. Wa 'amilun bi awamirihi wa nawahihi, dan ya engkau wahai manusia beramal terhadap perintah Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wa mutaqarribun ilaihi imma bil khairi wa imma bisyarri, mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan dan ya juga terkadang dengan yaitu keburukan, maksudnya menjauhi keburukan tersebut. Tsumma tulaqi Allah yaumal qiyamah, kemudian kalian akan pasti berjumpa, bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Fala tu'damu minhu jazaa'un bil fadli awil adli in kunta sa'idan, maka tidak mungkin tidak kamu tidak diberikan balasan ya yang adil ya, jika kamu nanti memang ya orang yang sa'id, orang yang bahagia. Wa bil 'uqubati in kunta syaqiyan, dan tidak mungkin kamu tidak mendapatkan hukuman jika kamu nanti ya adalah golongan orang-orang yang syaqi, orang-orang yang sengsara. Jadi ini sesuai dengan ya firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa saja yang beramal dengan satu kebaikan meskipun sebesar biji dzarrah sekalipun, maka dia yarahu pasti akan ya melihat balasannya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, dan siapa saja yang beramal ya sebesar biji dzarrah sekalipun satu keburukan, maka yarahu dia pasti akan melihat balasan terhadap keburukan yang dia lakukan tersebut. Baik. Selanjutnya, ولهذا ذكر تفصيل الجزاء فقال فأما من أوتي كتابه بيمينه وهم أهل السعادة فسوف يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض اليسير على الله فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال الله تعالى له إني قد سطرتها عليك في الدنيا
مسرورا لأنه نجا العذاب وفاز بالثواب وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي بشماله من خلفه فسوف يدعو ثبورا من الخزي والفضيحة وما يجد في كتاب الأعمال التي قدمها ولم يكن منها ويصلى سعيرا أي تحيط به السعير من كل جانب ويقلب على عذابها وذلك لأنه في الدنيا كان في أهله مسرورا لا يخطر البعث على باله وقد أساء ولم يكن أنه راجع إلى ربه وموقوف بين يديه. Barakallahu fikum. Ya, sebenarnya mau saya bahas tapi keduluan bel ini. Mungkin ya nanti bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nanti insyaallah ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 ini sampai dengan ayat yang ke-15 ini ya, pembahasan tafsirnya yang sudah dibaca tadi itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum. Mungkin diadani dulu, nanti setelah adzan mungkin jika ada yang ditanyakan tafadhol. Baik, barakallahu fikum. Mungkin sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Oke. Waalaikumsalam. Dan kehancuran dari bumi serta langit yang terbelah menjadi beberapa bagian atau bintang yang berhamburan. Ada penafsiran di bahasa. Apakah benar tata surya ini saling berhubungan dan hancur? Yang saya tanyakan yang hancur itu apa cuma bumi dan langit, apa seluruh tata surya yang ada di langit di bawah? Karena ada penafsiran kalau seluruh tata surya itu saling berhubungan dan hancur di bawah. Saya tanyakan mengenai bahwa bumi akhirnya hancur dan dikatakan bumi mati. Dan satu mobil. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, nanti pada hari kiamat itu yang bertabrakan atau yang hancur itu apakah hanya bumi saja ya? Apakah juga planet yang lain begitu kan? Karena pernah mendengar seperti itu. Barakallahu fikum. Maka jawabannya berdasarkan tafsir yang kita bahas ini iya. Bukan hanya bumi saja yang tabrakan, yang hancur, tapi semua planet. Ya, karena planet ini ya masuk dalam an-nujum, bintang. Yang mana bintang ini telah dijelaskan tadi, bahwasanya bintang ini nanti akan intafarat, akan berhamburan. Ya. Coba bayangkan kalau di dunia saja, di bumi ini yang kita tempati ini, ya, satu yang berjalan sesuai dengan jalurnya, seperti kendaraan ya, berjalan sesuai dengan jalurnya, lalu tiba-tiba jalurnya tersebut tidak berfungsi lagi, ya. Lampu merah sudah tidak ada, orang lewat kanan, orang lewat kiri jadi lewat kanan, kira-kira apa yang terjadi? Jadi ya, bisa dibayangkan sendiri kan, satu yang awalnya teratur lalu dijadikan tidak teratur, maka yang terjadi pasti hancur ya. Ya, kita lihat di bumi saja ya, kita tiap hari ya, yang sudah diatur saja masih sering kecelakaan orang itu ya. Apalagi tidak diatur, yang kiri lewat kanan, lampu hijau jadi merah, ya merah jadi hijau, ya stop jadi tidak stop, ya dan seterusnya. Itu menyebabkan kecelakaan yang dahsyat. Bagaimana dengan alam semesta ini? Jadi alam semesta ini setiap
bintang itu beredar pada garis edarnya saat ini sebelum kiamat, dan itu cepat. Kecepatannya itu sangat luar biasa. Cuma kita nggak ngelihat ya. Kalau kita bertanya kepada yang ahli dalam hal itu, maka kita akan mengetahui bahwasanya setiap bintang itu, setiap planet itu punya garis edar dan gerakannya sangat cepat sekali. Bagaimana ketika gerakan yang sangat cepat itu nanti tiba-tiba dihentikan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, langitnya dijadikan terbelah. Ibarat tempatnya itu, jadi bintang itu kan isinya, langit itu tempatnya dirusak. Apa yang terjadi? Ya bukan hanya tempatnya saja, malah pastinya isinya juga ikut hancur, tidak karu-karuan. Ya, yang awalnya beredar pada garis edarnya, dia akan bertabrakan. Ya, kenapa disebut bumi yang paling banyak? Dan bintang secara umum. Bumi karena memang tempat kita tinggal supaya kita merenungkan itu. Adapun planet itu masuk dalam kategori an-nujum, bintang. Di sini dijelaskan an-nujum itu intafarat. Nanti akan berhamburan. Akan berhamburan. Jadi memang nanti yang hancur bukan hanya bumi tapi seluruh planet, seluruh bintang. Barakallahu fikum. Ada lagi? Okay. Apakah yang barakallahu fikum. Apakah yang merasakan hari kiamat itu orang yang meninggal sudah merasakan? Barakallahu fikum. Ini pertanyaannya bagus. Jadi perlu dibedakan antara kiamat personal dengan kiamat global. Jadi ada kiamat personal, kiamat setiap saksiyah, setiap orang. Kiamat setiap orang itu dimulai dari kematiannya. Makanya kata para ulama, ketika seorang itu meninggal, ja'at kiamatuhu, telah datang kiamatnya dia itu. Jadi kiamatnya seseorang itu dimulai setiap orang Kiamatnya seseorang itu dimulai dari kematiannya. Makanya masuk dari iman terhadap hari akhir itu iman kepada fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur, itu masuk dalam bagian iman terhadap hari akhir. Hari akhir. Jadi setiap orang itu kiamatnya dimulai dari kematiannya. Jadi orang tua kita, kakek-kakek kita, nenek moyang kita itu sudah merasakan yang namanya nikmat kubur, azab kubur, fitnah kubur. Pertanyaan itu semua sudah kiamatnya mereka. Tapi kiamat yang sifatnya global, mujmal, itu nanti dimulai dari ditiupnya trompet atau sangkakala yauma yunfakhu fis-sur, ketika Israfil itu meniup sangkakala dan dibangkitkan manusia dan dikumpulkan di padang mahsyar. Itu kiamat yang sifatnya global untuk seluruh makhluk. Adapun syahsiyah, perorangan, sejatinya orang yang sudah meninggal itu sudah merasakan kiamat meskipun itu belum kiamat besarnya. Dia sudah merasakan nikmat kubur, dia sudah merasakan azab kubur, dia sudah mendapatkan fitnah kubur, ujian di dalam kuburan itu, ditanya tentang 3 hal. Itu masuk dalam bagian iman terhadap hari akhir. Jadi ketika kita mempelajari akidah, iman terhadap hari akhir itu masuk di dalamnya. Perkara yang pertama adalah iman terhadap fitnah kubur dan azab kubur. Menunjukkan fitnah kubur dan azab kubur, fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur itu masuk dalam bagian hari akhir. Nah, jadi
Seperti itu, harus dibedakan syahsiyah atau mujmal atau ijmaliyah ya. Perorangan atau secara global. Kalau secara global ya belum ya, sampai nanti sangkakala itu ditiup. Tapi kalau syahsiyah, setiap orang itu ya pokoknya meninggal dia akan telah datang kepadanya kiamatnya dia. Baik, barakallahu fikum. Nggih. Assalamualaikum. Anak mau bertanya tentang Zulhijjah. Waduh, ini Dzulhijjah ini. Tak boleh kayaknya ini. Kalau saya tidak tahu nanti bisa yang lainnya jawab. Ini bahas tafsir, tanya Dzulhijjah ini. Pertanyaan yang kemarin belum dijawab loh. Ini jenengan bilang nggak ada pertanyaan gimana? Yang kemarin itu ada pertanyaan kalau tidak salah berkenaan dengan benarkah Nabi itu pernah mengikat jin ifrit kalau nggak salah ya. Iya, memang riwayat tersebut benar adanya dan sahih ya, benar adanya dan sahih. Jadi Nabi SAW itu ya suatu ketika, ini dari Abu Hurairah ya, hadisnya dari Abu Hurairah, pernah suatu ketika sholat ya diganggu oleh jin ifrit ini. Selesai sholat ditangkap oleh Rasulullah SAW dan diikat di salah satu tiang masjid. Namun setelah diikat tidak berselang lama dilepas oleh Rasul. Ya. Gerakan Rasulullah itu terlihat oleh para sahabat sehingga ditanya, "Apa yang kau lakukan wahai Rasul?" Sehingga Nabi SAW menjawab, "Saya telah menangkap Ifrit dan saya mengikatnya di salah satu tiang masjid ini. Seandainya kata Rasulullah SAW, seandainya aku tidak tidak sungkan dengan saudaraku siapa Sulaiman, maka niscaya aku akan terus ikat dia supaya menjadi satu yang dilihat oleh sahabat di Madinah ini dan menjadi mainan anak-anak di Madinah ini." Tapi sama Rasul SAW dilepas karena memang sungkan kepada siapa? Sulaiman. Alasannya Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, ya masih ingat? Ya, wahabli mulkan, dan ya Allah, jadi Sulaiman itu pernah minta, "Ya Allah, berikan kepadaku itu kerajaan ya la yambagi li ahadin min ba'di, yang tidak bisa diambil kerajaan tersebut oleh seseorang pun setelahku." Jadi demi menghargai ya Sulaiman, Rasul itu ya melepas jin ifrit itu. Kalau seandainya sama Rasul jin ifrit itu terus diikat dan dijadikan tontonan, dijadikan mainan, berarti bukan hanya Sulaiman lagi, bukan Sulaiman saja yang menguasai ya jin, karena memang Sulaiman itu waktu dia menjadi raja dia bisa menguasai jin, dia bisa ya dengan izin Allah ya bisa menaklukkan, menundukkan ya binatang, tumbuhan, angin dan seterusnya. Maka untuk menghormati itu Rasul SAW melepasnya. Ya. Jadi memang benar riwayat tentang Rasul pernah mengikat jin ifrit namun dilepas, tidak diikat seterusnya. Taib, barakallahu fikum. Tentang ya hubungannya dengan yang tadi. Kalau itu Rasulullah kan bisa mengikat jin
Kan tapi ada cerita di zaman sekarang ini ada orang-orang yang memiliki indera keenam 7, 8 katanya bisa melihat yang goib seperti itu. Menurut saya gimana sih? Benar atau salah? Jadi Barakallahu fikum. Nah, yang kami ketahui berkenaan dengan indera keenam, 7 dan seterusnya itu adalah penyakit dalam pembahasan ruqyah. Kami juga sedikit menggeluti kegiatan ruqyah tersebut dan beberapa praktisi kami pernah bergabung dan mempelajarinya. Ketika sampai dalam pembahasan indera keenam seseorang, itu penyakit, gangguan jin, bukan suatu kelebihan. Jadi ketika seorang mengaku punya indera keenam, maka ketahuilah itu satu penyakit, satu yang merupakan kekurangan baginya, bukan kelebihan. Kalau sekarang kan oleh manusia yang tidak faham, oleh orang-orang itu dianggap suatu kelebihan. Kamu punya kelebihan, padahal itu kebalikannya. Ya. Dia tidak akan tenang dengan keadaannya tersebut. Dan apakah hal tersebut benar adanya? Iya, kejadian tersebut benar adanya. Tapi itu suatu penyakit, satu yang harus dihilangkan, harus ditaubati, harus diputus. Dan itu biasanya dari jin nasab namanya. Ya, jadi ada dari bapaknya atau kakeknya atau uyutnya, itu yang pernah dia melakukan perjanjian dengan jin, dengan setan. Ya. Yang mana perjanjiannya itu belum diputus dan berpengaruh kepada anak keturunannya. Ya, anak keturunannya tidak tahu apa-apa, tapi dapat efeknya karena belum diputus. Nanti ada caranya untuk memutus itu. Jadi nanti kalau memang fulan tersebut atau anak tersebut yang sering melihat sesuatu gitu, ya, sering melihat mistik, melihat astral, makhluk astral ya. Itu nanti harus bertaubat. Itu kan tidak ikut apa-apa dia, untuk dia sendiri. Jadi setiap anak keturunannya yang punya gangguan tersebut, ya, yang merasa punya indera keenam itu, yang diistilahkan oleh orang-orang itu indera keenam, padahal itu bukan indera keenam, itu penyakit. Ya, dalam dunia ruqyah itu penyakit, harus ditaubati. Cara memutusnya nanti berikrar. Ya Allah, saya berlepas diri, saya bertobat kepadamu ya Allah, saya berlepas diri dari perbuatan kakek saya, kalau memang orang tua, dari perbuatan orang tua saya. Tidak mengiyakan, tidak ahlan wa sahlan, malah senang. Kalau senang itu berarti dia ridho dengan dengan kesyirikan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya atau kakeknya. Ridho dia bisa melihat makhluk-makhluk astral tadi. Ya. Itu benar adanya, memang benar adanya, orang seperti itu benar adanya. Tapi itu bukan satu kelebihan. Ya, bukan satu kelebihan. Ya. Jadi itu harus diputus. Ya, harus diputus. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Benar adanya tapi harus ditaubati, harus diputus. Jadi nanti kalau memang ada benda-benda tertentu, ya, umpamanya jimat atau keris atau apa itu namanya tombak, yang mana itu barang-barang tersebut dijadikan bukhul, ya, itu harus dicari kalau ketemu. Ya. Yang masalah kalau tidak ketemu ini. Kalau tidak ketemu, ya, maka kata para ulama yang memang membidangi di situ, kan dia tidak bisa, umpamanya bukulnya tidak ketemu, sementara dia kan tidak punya dosa, tidak bisa menanggung secara utuh
apa yang pernah dilakukan oleh orang tuanya atau kakek-kakeknya, maka dia kembali kepada Allah, inabah kepada Allah, ya, banyak mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah sudah tidak diganggu lagi. Tapi kalau ketemu bukhulnya, insya Allah itu lebih, ya pasti akan hancur itu. Kalau bukhulnya sampai ketemu terus dibakar, dimusnahkan, maka itu insya Allah gangguan itu tidak muncul lagi. Tapi kalau belum dimusnahkan, ya nanti kalau pas fulan tersebut ingat kepada Allah, takarrub kepada Allah, aman. Tapi ketika lalai, lengah, kesurupan lagi. Ya, karena seperti penyakit, ya, penyakit yang dia masih nempel di badan tersebut. Seperti tipes itu ya, virusnya kan masih ada di situ. Jadi sewaktu-waktu kapanpun akan, ya, bisa sakit lagi. Baru kalau, ya, bukhulnya itu dimusnahkan. Jadi kalau ditanya itu apa benar? Iya benar adanya seperti itu. Memang lihat jin itu karena memang di dalam tubuhnya itu ya ada jin. Ada jin, dan itu bukan suatu kelebihan. Ya, bukan suatu kelebihan. Ada lagi? Cukup? Waktunya sudah malam, kayaknya ada rapat ya, Pak ya? Oh, enggak ada rapat. Ada kerja bakti besok ya, Pak ya? Ya, biar besok kerja baktinya semangat, ya, tidak terlalu malam. Kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.